Tolong, Pak. Ini begal bukan polisi. Gue bilang gitu, Mel. Gue pikir tuh begal. Lu pikir begal? Begal. Lillahi ta'ala. Makanya gue minta tolong kan. Gue begitu supaya gue ditolong. Takutnya kalau gue misalnya gue dibuang bangke gue. Iya, gue udah mikirnya tuh. Gue udah mikir panjang, Mel. Justru malah nggak nolongin gue. Malah pada videoin gue doang, Mel. Dulu pada saat lagi ngetop-ngetopnya pernah dapat tertinggi bayaran berapa, Pul? Pernah satu program itu 50 juta. Pernah berapa program satu hari lu pegang? Satu hari tuh bisa, kalau program tetapnya ya, Iya. program tetapnya 3. Pernah nggak ada kerjaan sama sekali, Pul? 1 bulan gitu? Pernah gue demi Tuhan, 50.000 juga gue terima, Mel. Peres. Demi Tuhan. Apaan 50.000, Pul? Ada udah pokoknya deh. Sampai nggak dibayar juga pernah, Mel. Gara-gara gue berbuat kesalahan, Bener. ternyata gue habis nih semua penghasilan keluarga gue. Bener. Pernah nyalain diri Pengaruh, sendiri nggak? pernah. Jadi abang gue kan biasa juga dia, ya kalau gue kadang-kadang suka ngelihat abang gue suka ngutang, ya Allah guys. Bang Samsul. Banyak utang dia pernah. Akhirnya teman lama saya ini datang. Sebenarnya dulu pernah bikin podcast ya, tapi jujur tidak pernah berhasil untuk dan tidak pernah akhirnya aku posting. Tapi hari ini puji Tuhan, alhamdulillah masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, umur sama Tuhan, kami berjumpa kembali. Welcome back, Saipul Jamil. Pul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Kenapa selamat datang kembali? Karena kemarin kan sempat bikin kaget. Jujur kaget nih netizen, masyarakat Indonesia termasuk gue teman lama lu. Ngelihat lu tiba-tiba viral, kondisinya saat itu kita sangka lu tuh makan narkoba. Jauh, Mel. Nggak ada gue kayak gitu. Jadi, lu percaya gue kan? Jadi hari ini nih gue mau nanya dulu, nih lo udah mulai podcast. Ini kemarin lo dibebaskannya itu semalam atau kemarin atau? Semalam. Kemarin? Iya. Semalam? Semalam itu sekitar sebenarnya sih sore ya. Oke. Sore. Siang ya. Oke. Siang. Ini bebas, bener-bener bebas, bebas. Bebas karena tidak, kalau penangkapan kan gitu kan. Ya. Sebelum jadi tersangka gitu kan, kita jadi saksi dulu. Oke. Kan, si saksi ini bagaimana gitu. Apakah dia positif atau tidak gitu kalau di narkoba kan. Kalau dia positif, berarti lanjut perkara ini gitu. Kalau negatif ya dipulangkan gitu. Ya alhamdulillahnya ya sampai detik ini gue nggak pernah yang namanya menyentuh barang haram itu, Mel. Nggak pernah. Berarti kan kemarin itu sudah keluar, kita udah lihat hasilnya. Dan sudah diberitakan juga di banyak portal-portal media ya, bahwa lo tuh negatif. Sip. Itu betul? Betul. Negatif pertama dari urin kan. Dari urin lo. Urin itu kan paling cepet kan, bisa kelihatan itu apa namanya, dia itu pemakai atau tidak. Ternyata dari urin negatif. Nah sepertinya pihak kepolisian masih penasaran nih. Ya kan, diambil lagi nih sampel-sampel, contohnya rambut. Karena rambut tuh kalau nggak salah bisa bertahan berapa lama sih? Bisa 2 bulan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan bisa. Pokoknya jangkanya selama lebih ada rambut kita masih ada masih panjang, nah itu bisa kelihatan tuh. Bisa kelihatan. Atau kita belum potong rambut, bisa kelihatan di situ kalau kita tuh adalah pemakai. Walaupun makainya bukan baru-baru ini gitu. Iya, itu. Akhirnya tes rambut tuh. Tes rambut lagi, akhirnya ya hasilnya benar-benar negatif lagi. Emang kagak gimana? Jadi lu tidak pernah nyentuh yang namanya narkoba? Kagak pernah, Mel. Kagak doyan, beneran. Makanya untungnya ya maksudnya ini untuk publik juga ya, bahwa bener loh, real loh. Jadi bukan cuma ngomong-ngomong doang kan, kadang-kadang ada orang bilang artis pasti identik dengan narkoba. Ternyata nggak semua. Tidak semua. Gitu kan, itu kan cuma profesi artis itu, tinggal tergantung keimanannya. Jadi bersyukurlah, paling nggak memang saya ngomong apa adanya ke publik, memang saya enggak. Jadi dengan buktinya seperti itu. Akhirnya makanya saya dalam 3 hari dilepaskan kembali. Jadi kalau memang iya,
lu berani mengambil tindakan gentleman untuk ibaratnya bertanggung jawab. Betul, pasti dong. Untuk kesalahan apapun yang lo lakukan. Pasti. Apabila terbukti. Terbukti. Ya? Tapi kalau kemarin kalau memang enggak. Dan lu memang sudah mengklarifikasi pada masyarakat. Betul, bahwa tidak ada rekayasa kemarin, Mel. Tapi lu ngerasa nggak sih, Pul? Gila, kita temenan berapa lama, Pul? Hampir 20 tahun lebih. Hampir 20 tahun. Dari zaman dia masih single. Asli, rambut gue masih bondol. Masih perawan. Masih belum deket sama Tyson. Lu yakin gue perawan? Masih putus. Perawan gue enak. Ini selalu, gue kalau satu program sama dia begitu. Bahkan ya jujur kan? Ya guys, dulu pada saat kejadian musibah yang menimpa Bang Ipul ya, itu jujur gue sama dia lagi satu program bareng. Betul. Rumpi. Viral. Rumpi. Oh, Rumpi juga ya. Oh iya betul, ya Allah. Kita hampir berapa kali punya program bareng ya. Itu gue Rumpi No Secret. Rumpi No Secret yang biang gosip. Betul. Ini gue sama dia musuhan mulu nih. Nama programnya biang gosip, coy. Ketemu dah, dia versi perempuan ya. Versi laki gitu. Ada beberapa momen-momen yang ini kita flashback pertemanan kita ya, Pul. Betul. Ya saat musibah itu gue masih hamil muda banget. Tiba-tiba lo kena musibah. Sebelumnya gue itu gue tuh pernah punya program pagi-pagi di SCTV atau di apa deh, gue lupa. Sama lu juga. Taduh. Gue lagi hamil gede. Ya? Gue pas yang rumah. Oh iya itu yang di luar ya. Yang di luar. Iya, yang kita mohon maaf ya ke apa sebetulnya kampung-kampung ya. Itu sih sebutannya apa ya namanya ya? Ada aduh. Yang uya-kuya apa sih? Iya, ada si uya-kuya juga. Aduh, pokoknya kita banyak program deh. Itu gue hamil gede, ya anak gue yang kedua apa kalau nggak salah. Tapi kan nggak hamil duluan kan? Gue hamil duluan. Ya Allah, sudah 3 bulan. Gara-gara pacaran gelap. Masih ya, agak berubah ya cuy. Gue lagi hamil gede, gue inget itu kita program subuh, paginya gue lagi nyetok rambut, gue jatuh tuh, gue lagi hamil gede, gue inget 4 bulan atau 5 bulan gue inget tuh, itu kerja bareng sama Ipul ya, sampai akhirnya hidup membawa kita ke arah yang berbeda. Betul. Gue sempat mengunjungi lu di dalam ya, Antv. bareng sama Antv. Program Antv. Jujur gue ya walaupun orang apa segala macam gitu ya, memang saat itu lo sudah mengakui dan lo salah dan segala macam, tapi ada sebagai temen gue ngeliat lo, gue sedih sih, Pul. Karena kan saat itu gila nih temen gue yang kerja bareng gitu di dalam gitu. Ada lah di hati gue tuh kayak thank you Mel. Gila sedihnya tuh. Ya ada. Kan gue sampai meluk-meluk kan, sampai gue nangis. Nah makanya jujur pada saat kemarin beberapa hari yang lalu, ini baru tahun 2024 baru mulai. Tiba-tiba tanggal berapa sih yang lo kejadian itu tanggal berapa? Tanggal 5 Mel. Tanggal 5. Tiba-tiba kita udah dibikin geger lagi dan beritanya adalah lo diberitakan saat itu disangkakan lo pakai narkoba. Gue jujur sih gue gedek bola sama lo, gedek. Artinya gini, gue ngeliat abang lo, abang-abang lo yang keluarga lo gitu, yang lo juga sebenarnya biayain juga kan gitu loh. Ini anak ngapain sih gitu, nakal-nakal lagi gitu, kayak nggak ada habis-habisnya. Tapi alhamdulillah puji Tuhan ya Pul, kalau memang lo nggak pakai narkoba, gue bersyukur artinya apa? Ya paling nggak, ya lo pernah punya kesalahan, janganlah bikin kesalahan 2 kali 3 kali lagi. Betul. Gitu loh. Gue tuh sekarang lagi mencoba memang benar-benar lagi istilahnya bilang tobat lah, gitu kan ya, masalah orang percaya atau enggak gitu kan, itu kan urusan mereka kan. Lagi mau mencoba untuk memperbaiki diri gitu kan. Nggak salah dong Mel, kita memperbaiki diri dong Mel, gitu kan. Iya. Jadi ya tiba-tiba lagi gue pengen hidup tenang gitu, tiba-tiba Tuhan tuh, kalau gue nyebutnya Allah ya, gitu. Allah tuh tiba-tiba ngasih sesuatu surprise lagi buat gue Mel gitu loh. Kejutan itu baru kejadian ya? ini tanggal 5 ini gitu loh. Jadi mau gue ceritain kronologinya. Jadi lo tuh awalnya gue sempat lihat sih di beberapa portal media, tapi gue belum sempat langsung ngobrol sama langsung lu. Ya, mungkin dari narasumbernya langsung ya. Jadi ya gue itu berpikir bahwa ini ada orang jahat ngikutin gue gitu loh Mel. Lu pikir saat itu? Itu, jadi sekarang ngegedor pintunya nggak sopan, kasar, duk. Ya, gue pikir kan gue nggak merasa ada salah, nggak bikin permasalahan apa-apa, gue nggak ngelanggar lalu lintas, gue juga memang nggak pakai narkoba. Kok tiba-tiba ada orang ngaku polisi, nyuruh lo berhenti? Suruh gue berhenti lagi di jalan gitu, itu lagi sama asisten gue gitu. Akhirnya gue berpikiran gini, ini kayaknya orang jahat nih, mengatasnamakan polisi gitu kan. Karena gitu. kan banyak yang suka begitu, oknum. Itu dia, jadi gue kepikiran begitu kan, zaman sekarang begitu. Ada yang bilang, bang pecah bang gitu kan, lagi sama perjalanan kan ada begitu, betul, ya kan. Misalnya dikasih paku, ya kan, terus tiba-tiba memang dipepet juga mereka berani. Jadi yang ada di otak gue tuh begitu, gue pikir tuh begal. Lu pikir begal? Begal, lillahi ta'ala, makanya gue minta tolong kan. Sampai gue berani keluar kan, di depan Daan Mogot itu adalah ending terakhirnya tuh Mel.
Gue situ gue minta tolong bukan apa-apa, gue takut dibunuh, Mel. Ya kan? Itu makanya gue sampai nangis histeris begitu karena gue masih belum yakin ini polisi. Walaupun dia sudah ngasih lihat lencana, ya polisi gitu. Tapi gue nggak takut gitu loh. Gue yakin ini pasti begal gitu loh. Wah, gue di situ ibaratnya memperjuangkan lah ya siapa yang menang siapa yang kalah gitu. Makanya gue waktu diseret, gue nggak ngelawan. Tapi gue gimana caranya supaya gue nggak mau dibawa gitu loh. Lu bertahan. Bertahan itu hanya sekedar mempertahankan diri. Tetap gue kalah lah. Ya kan 2 lawan banyak, rame, iya. Ya kan. Lu kan pada saat itu kan masuk ke jalur busway, bener ya gitu. Itu emang karena panik masuk jalur busway atau emang lu sengaja? Itu panik. Oh panik. Karena kan ternyata setelah dites, asisten gue kan pakai. Dan lagi pakai itu? Itu dia lagi dalam keadaan sudah dengan obat yang ada itu dia nggak tahu itu jalur yang tidak boleh di. Panik juga dikejar dia orang. Panik kan aku bilang kita tuh lagi dikejar sama begal gitu loh. Iya. Kalau orang jadi dia tuh untuk meyakinkan diri mereka berpolisi itu nggak berhasil ke hati gue Mel gitu loh. Lu kan sama gue kan orangnya kan lebih realita kan. Karena, polisi pasti nggak begini, polisi pasti nggak begini, nggak begini. Dan karena juga memang, kita kan sering dengar kejadian bahwa orang oknum mengatasnamakan misalnya kepolisian sering. gitu loh. Dan gue dulu pernah Mel umur 19 tahun, pernah juga gue kena prank. Ada orang pakai jaket hitam tinggi, memang bener-bener kelihatan kayak anggota. Dia ngunjukin lencana. Polisi jangan bergerak. Akhirnya gue nggak bergerak dong. Di situ gue sama saudara gue gitu kan. Tiba-tiba apa? Itu umur 19 tahun tuh? 19 tahun. Hidup lu ada aja ya, Bol. Gila, enggak lu hidup lu berwarna banget. Warna banget, warna-warni indah. Jangan nyanyi, gue sambit ya. Indonesia geger, lo ditangkap, diseret di jalan. Makanya ya Allah, gue ngeliat videonya juga gue sedih juga sih Mel. Gue, ya kok bisa begitunya gue ya gitu. Tapi memang itu keadaannya begitu Mel. Gue minta tolong. Yang ada di situ gue bakal mati nih, bakal dibawa kemana? Karena mereka berhasil. Artinya gini loh, yang jahat yang menang gitu. Dalam hati gue saat itu gitu karena gue belum dibawa ke kantor polisi beneran. Nah begitu pas bener-bener gue masuk ke area tulisannya Polsek Tambora baru di situ gue lega. Oh bener. Oh bener ini polisi. Baru gue nanya, Pak salah saya apa? Gitu Mel. Karena mungkin pada saat kejadian kan teriak-teriakan ribet dah tuh ya. Ribet dan juga kan gue masih nggak yakin ini polisi. Ya sekali lagi lu bilang tadi banyak orang oknum-oknum mengaku anggota lah. Sedangkan di mobil lu ada apa aja isinya? Gue tuh di dalam tuh ada laptop. Gue baru beli laptop Mel, ya kan. Terus baru beli handphone yang lumayan mahal lah. Jadi kan gue lebih menyelamatkan itu dulu kan. Kalau memang ini bener-bener begal, begal kan nggak mau nyawa, begal kan maunya harta kan. Jadi gue nggak ada salahnya kita menyelamatkan diri dulu dong. Kalau kita udah menyelamatkan diri ternyata hasilnya jong, ya udah. Berarti bukan rezeki kita kan gitu. Nah itu yang ada di pikiran gue tuh itu dulu gitu loh. Ya kan, ini ngaku polisi, kok berani banget dalam hati gue, ini rame loh. Itu tengah hari bolong Mel. Iya, itu daerah mana sih Pol? Itu daerah Daan Mogot. Oh deket Indosiar. Dekat kantor lama Mel. Astaga deket kantor lama. Yang ente juga ibaratnya itu bertahun-tahun tahu tuh jalan jalur itu gitu ya. Tahu banget jalan itu, tapi wilayah inceran polisi tuh gue nggak pernah nginjek. Jadi memang gini, ceritanya gini, ini bermula dari asisten gue. Gue punya asisten, kita pakai inisial aja lah, nggak boleh nyebutin nama ya. ST. Bukan ST12. Enggak dong, jangan dipanjangin, udah pakai inisial, pakai panjang. Dapatkah aku memelukmu? Ya Allah, emang kangen kita ya Allah, mudah-mudahan suatu saat Tuhan mempersatukan kita dengan program TV gitu loh. Kita ini memang... Jangan mempersatukan pada pelaminan. Oh jangan dong, itu khusus buat siapa laki lu namanya? Tyson. Papa nyanyi mulu. Saya nih kenal Mel ini dari zaman gadis, belum ada si Chloe, belum ada si Darren, Courage, sekarang udah pada gede semua. Gue udah jadi kakek kayaknya ya Allah. Lanjut, balik lagi ke lab. Oke, jadi gini. Ini kapan mau sedihnya? Nggak ngangkat di podcast. Tapi nggak apa-apa. Semua yang Allah izinkan pasti ada niat baiknya, ada maksud baiknya buat lu. Kalau gue berusaha untuk kita kalau di orang Muslim itu berprasangka baik selalu sama Tuhan. Jadi gue nih selalu berprasangka baik sama asisten gue. Dan kebetulan memang asisten gue itu dia tinggal di daerah di mana di Jakarta Barat itu rawan. Nah di situ gue juga selalu berprasangka baik. Ya nggak semua lah orang masa begitu di tempat itu kan. Nah dia tinggal di situ Mel.
Dia tinggal di situ, Mel. Nah, tinggal di situ. Oh, dia tinggal di situ? Di situ, Di mau orang daerah tuanya, itu? iya, gitu. Selama setahun itu, jadi kalau dia pas jadi karyawan gua tuh, kita tuh nggak pernah lepas lah. Ibaratnya karena dia udah stay di rumah, gitu kan. Nah, sampai setiap bulan itu tuh, kalau gue ngedropin ke rumahnya dia, nggak pernah gue lepas juga. Oke. Kita bareng-bareng sama tim nunggu di satu tempat ada namanya Masjid Coklat. Oke. Di situ ya. Iya. Nah, hingga hari apes lah nih tanggal 5 itu kan. Lu mau kemana sih? Itu kita mau ada acara meeting. Oke. Cuman siang itu dia minta tolong. Dia gini, Bang, ini kan di rumah kan ada panci nggak kepake. Ada penggorengan nggak kepake. Ada peralatan nggak kepake. Gimana nih kalau buat mak gue, boleh nggak Bang? Gua Barang-barang lu yang udah gak kepake. yang udah nih. nggak kepake, gue bilang, tapi kan Oke. barang bekas, nggak apa-apa Bang, orang masih bawa. Oh ya udah kalau mau gitu. Terus sekalian aja Bang, sebelum kita meeting itu. Jadi kemarin tuh mau ketemu sama Bang Samsul, abang gue, sama artisnya dia Mary Hana gitu kan. Jadi kita manfaatin siang itu tuh untuk ngedropin dia gitu. Nah ternyata ya kan gue udah percaya dong. Akhirnya gue dropin lah tuh di gangan dia. Karena gangan dia kecil. Lu nunggu di mana? Gue nunggu di masjid itu. Nungguin dia di Iya. masjid mau nganterin barang-barang panci-panci. Iya, nungguin kan Iya. mungkin dia mau kangen sama maknya Iya, gitu oke. kan. Akhirnya gua dropin dia di gangan situ jam 2 siang. Gue nungguin dia 1 jam, Mel. Nggak curiga tuh? Nggak curiga Kalau orang. gue udah ngomel asisten gue begitu. Nggak ada panci, gue obrak-abrik ke rumahnya. Masa gue bosnya suruh nunggu 1 jam? Makanya, ya Lu nggak gua- curiga? Nggak curiga beneran demi Tuhan, tapi curiganya lama banget tuh nggak seperti biasanya, Mel. Biasanya cuma 30 menit. Iya, Ini iya. kok 1 jam. Tapi namanya nggak ketemu sama orang tua gitu ya. Itulah, Iya, karena iya. dia kan nggak sebulan sekali ketemu orang tua kan, Oke. kasihan lah, masa Oke. video call mulu gitu Iya, kan. iya. Tiba-tiba, gua nggak tahu kenapa, mungkin itu apakah alasan dia, tuh panci nggak nyampe ke rumah maknya. Loh, kok lu tahu pancinya nggak nyampe? Itu karena kan gua Balik bawa si bawa panci? Karena panci itu akhirnya dijadikan salah satu bukti di kepolisian. Gua rasa Jadi setelah, bukan ketawa ya gua Pak. rasa setelah Ini ini perkara panci jadi panjang nih Iya. Pak. Ini gara-gara panci jadi panjang. Mak- Jadi ditangkap. jadi Astaga. akhirnya tulisan plastik pecah itu disangkanya narkoba. Kok bisa? Makanya karena kan lu tau kan ukuran paper bag sampah yang gede tuh Iya, ukuran 1 iya. kilo. Itu kan gede gitu. Nah tadi kan gue bilang begini sama asisten gue. Gue orangnya kan nggak mau mubazir ya. Nanti kalau bisa tuh plastik bawa lagi ke rumah. Astaga. Jadi dibongkar sama dia no. Awalnya dia bawa kan, sekarang tuh pancinya kan ada gagangnya. Jebol. Langsung dia bilang, Bang plastiknya pecah gitu. Jadi sama orang pihak kepolisian sakitnya plastik apa gitu. Kan diintegrasi. Ini maksudnya apa plastik ini? Ya namanya barang bukti di tempat. Iya gitu, sih, dicek tapi semua nggak ada dong. salah juga kan. Iya, nggak Bertanya salah. kalau bener sampai plastik sedotan yang bekas susu susu yang depannya U, iya. itu juga ada di. Dicek. Oh di- karena kan kalau narkobis kadang-kadang suka Iya, pakai kan gua tanya, begituan, ini kreatif. sedotan apa gitu, gua bilang, oh itu bekas susu ini Pak, gua bilang ya paket gitu lah, ada Iya, gitunya iya, kan. iya, Emang iya. gua kagak make, Mel, gua jawab Astaga. apa adanya gitu Oke, kan. datang nih si ST. Datang si ST, Terus? terus akhirnya gua sempat omelin, lama banget lo 1 jam gitu. Iya katanya Bang, gue kangen-kangen dulu sama emak gue. Ternyata Bentar, Pul, sorry. Pas datang kelihatan kayak teler gak? nggak curiga beneran. Iya, iya, iya. Tuh anak tuh bener-bener gak curiga. Ternyata Iya. setelah diintegrasi dia tuh sudah 3 bulan berturut-turut ini melakukan seperti itu. Emang bokul, make. Iya gitu. Jadi dia memang pemakai gitu. Oke. Dan gua nggak curiga Mel. Nah mungkin apes ya pada saat itu mungkin Iya. lagi polisi juga lagi keliling lah Iya, ya. iya, Apakah iya. daerah itu kan udah Iya. tahu kan polisi kan TO katanya lah. ngelihat dia sih bukan TO. Oh dia nggak tahu, oh, kebetulan aja ya? Kebetulan katanya. Emang apes. Jadi ada yang lapor. Ya, Itu. oh. Dan yang dia dilaporin pun juga bukan atas nama asisten Saiful Jamil, bukan. Oh, perorangan gitu? Perorangan. Dia Emang nggak. lu yang apes sama dia barengan. Itulah dia. Itu kadang-kadang kita berada di kondisi, di tempat yang kita ibaratnya, kita misal enggak nih, tapi kita berada di satu lingkungan emang lagi apes gitu Betul loh. Mel. Dan si polisi itu pun juga nggak tahu kalau di dalam mobil itu Ada lu? Ada gue. Oh, dia nggak tahu juga? Nggak tahu. Dia ngegedor juga kan karena kaca filmnya kan Oh, agak gelap dikit. Oke. Dia cuma Oke, datang nih si ST. Udah, datang. lu jalan dong. Jalan dong. Nah di perjalanan itu tiba-tiba Berapa itu, lama tuh? Itu sekitar jam 2 ya, jam 2 siang. Sorry jam 3, udah jam 3 sore. Oke. Kan gua kan nunggu dia jam 2, Iya. jam 3 sore akhirnya pas perjalanan keluar dari masjid itu di perjalanan nggak jauh 2 menit ada orang ngegedor. Jadi nggak pintu. lama tuh? Nggak Dari lama. kalian cabut tuh nggak lama? Nggak lama gitu.
ngegedor jendela gue gitu. Duduk polisi, berhenti. Gue bilang, "Dih, apa-apaan nih?" gitu kan dalam hati gue. Orang gue nggak merasa bikin kesalahan, wah ini ngada-ngada nih, ngadi-ngadi gitu kan. Langsung ini intelijen gue tuh bekerja lah gitu. Ayo kita cari kantor polisi, cepetan, ngebut gue. Ngebut, akhirnya gue bingung ya Mel. Tiba-tiba ini si driver gue ini nggak ngerti, tiba-tiba nyasar ke kampung-kampung. Sempat nyasar ke kampung dulu. Iya, nyasar ke kampung dulu. Gue bilang, "Lu kok ke kampung?" Nah, gue kan nggak tahu dia make. Ribet dari pokoknya. Iya, pokoknya ngapain lu cari kampung? Mana ada polisi di kampung-kampung gitu kan? Cari jalan besar. Terus dia, tenang bang, gue tahu jalannya, dia bilang begitu kan. Sampai detik itu gue nggak tahu dia lagi pakai begituan. Tapi gitu. dikejar terus nih lo? Dikejar terus, akhirnya ada warga teriak begini. Begal! Ini gue sampai sekarang nih, radang luka. Gara-gara gue teriak, saking gue kencang, gue bilang, "Bu, abis warga langsung terkejut. Apa itu gitu? Tolong, ini Saipul Jamil, tolong gue mau dibegal." Gue sampai begitu. Itu lo megang handphone apa sih? Pegang handphone. Live? Enggak, rekaman aja. Rekam, Gue di situ nggak ada kepikiran mau live. Ini live itu kepikiran, nggak ada panik. kepikiran, bener-bener Panik, tuh gue tuh panik bener 100% dan gue yakin ini begal. Soalnya motornya juga aneh, motor-motor yang kayak motor bodong-bodong gitulah, nggak motor-motor bagus. Padahal sebetulnya ini polisi yang Yang bekerja. Sebutannya tuh kayak Detektif, intel. Ya, kayak intel gitu sebenarnya. Booster lah ibaratnya. Jadi kayak nggak pakai baju polisi. Preman. Sebenarnya aku tahu ada polisi model begitu. Cuma pada saat waktu itu aku tuh nggak percaya aja. Parno. Parno ya itu karena sering banyak kejadian kan, begal juga jam berapa aja juga nggak lewat waktu kan. Nah udah gue pikir dan kan, ada laptop lagi, aduh gue nyesel gue laptop gitu kan. Langsung gue amanin tuh laptop, gue taruh di kaki. Terus handphone gue juga gue beginin kan gitu, sampai akhirnya sampai eksekusi yang pas gue ada di trotoar itu handphone juga masih di tangan gue. Itu sampai akhirnya lo keluar karena udah emang digedor. Digedor dan juga gue lihat di situ ada TNI. Makanya gue berani keluar. Dan rame ya kondisinya. Dan rame, ada masyarakat sengaja gue begitu supaya gue ditolong, takutnya kalau gue bisa gue dibuang bangke gue. Iya, gue udah mikirnya tuh, gue udah mikir panjang Mel. Jadi ada bukti, ada rekam di jejak gitu loh. Jadi nyarinya kemana gampang gitu loh. Ini gue mau nanya, kan ada kesebar yang kayak lo teriak, "Nih Bang Ipul, ini Saipul." Terus netizen awal-awal kan masih ngiranya kan ente narkoba nih. Terus pada bilang, "Emang kenapa kalau lo Ipul? Emang kenapa lo Saipul? Ngapain lo nyebut-nyebut Saipul Jamil gitu?" Sebenarnya lo tuh teriak itu supaya meyakinkan bahwa gue butuh pertolongan, ini gue Saipul Jamil bukan rampok gitu. Bukan berarti lo ngerasa, kalau gue Saipul gue ngambal hukum. Bukan, gitu. Jadi artinya gue ngasih tahu, gue nih Ipul nih lagi dalam keadaan bahaya, nih Ipul. Kan istilah orang juga berpikir, wah Ipul, bukan orang lain, bukan perampok gitu. Jadi bener-bener mau nolongin gue, justru malah nggak nolongin gue, malah pada videoin gue doang Mel. Tapi gue justru bersyukur dengan adanya mereka videoin gue kan, akhirnya bener-bener ya maksudnya masyarakat tahu gue tuh pada saat itu lagi butuh pertolongan. Berkat video-video mereka, abang gue tahu, manajer gue tahu, taunya dari medsos, semua dikirim-kirim. Makasih buat temen-temen ya yang udah pada nge-share. Walaupun saat itu lo gedek, nggak ada yang nolongin. Iya, gue nggak ditolongin gitu. Gue udah tolong gue sampai, mohon maaf begini, tolong Pak, ini begal bukan polisi. Gue bilang gitu Mel, sampai aduh, udah pokoknya gue bener-bener pada saat itu tuh gue tuh bener-bener butuh pertolongan banget. Gimana caranya gue tuh bisa terbebas dari si begal nekat. Gue menganggap ini begal nekat kok. Begal kan biasa gitu ya, kita udah menghindar berhasil, udah nggak dapet, udah ini ngikutin mulu Mel. Sampai lewatin jalan kereta tuh, lu tau nggak jalan kereta yang di daerah Dan Mogot itu? Itu kan macet. Aduh ya Allah Mel, gue takut bener-bener mati. Gak serius, itu lo takut banget ya? Takut demi Allah, gue masih belum percaya itu polisi. Setelah baru pas udah gue kalah, gue udah nggak berdaya, yang gue dimasukin ke kursi tengah, ya kan, gue masih di situ masih nggak percaya. Kalau kalian polisi, ayo mana kantornya, gue gituin, masih gue tantang begitu. Udah diem, gitu kan. Akhirnya udah, pas gue liat, beneran kantor polisi. Dari situ gue lega Mel. Baru begitu sampai di kantor polisi, semua diperlakuin dengan baik. Baik, tapi gue lega nih. Oh bener, berarti ini bukan begal. Gitu. Akhirnya baru gue bertanya, Pak ini ada apa Pak? Baru mulai tuh otak lu nyambung ternyata. Baru ini ada apa? Baru ternyata dia nggak ngejelasin. Boleh nggak Bang Ipul tes urin dulu? Nggak takut dong? Nggak takut, gue bilang, hah kok tes urin? Oh iya udah Pak, boleh. Bang kebetulan pada itu gue memang mau pipis. Gitu kan Mel. Jadi akhirnya sekalian lah, langsung detik itu juga hasil keluar alhamdulillah negatif. Tapi ternyata asisten gue yang positif.
Gitu. Pul, malam sebelumnya ada firasat Bukan malam berikutnya. Enggak. Oh ya. Itu Astaga, asisten gue Pul. bersih-bersih rumah, bersih-bersih WC, bersih banget. Sehari ST sebelumnya, iya. WC bersih kayak kamar mandi baru, Mel. Ya lagi make kali. Enggak ngerti, Jadi enggak. bebenah mulu, bebersih. Enggak ngerti, Mel. Itu 1 hari sebelumnya, Mel. 2 hari sebelumnya, Do. Kenanya apa sih? Amfetamin? Enggak. Kenanya apa sih? Sabu-sabu. Nah, iya pantas bebersih. Belum lagi sampai kolong-kolong atas tadi bersih sama dia. Emang begitu, Mel? Ya, nggak tahu kan, Nggak, katanya kan gue gitu. baru pulang semalam nih. Gue bilang, yo ini berarti firasat dia ya. Dia sebelum dia pergi, ya kan? Dia bersih-bersih dulu kamar mandi. Itu bener-bener tadinya porsennya hitam, Mel. Dibersihin sama dia semua. Porsennya bersih semua. Gue bilang, kok dia kayak punya feeling. Terus waktu sebelum kejadian tuh hari Jumat, kayaknya gue malas, nggak mau pergi. Gue bilang ntar Pas aja mau deh. pergi itu. Iya, gue bilang ntar aja besok. Sekarang kita mau ke rumah sakit Pondok Gede. Gitu kan, gue Kenapa, bilang. rumah sakit apaan? Kebetulan gue tuh udah dapat panggilan haji. Alhamdulillah. Mel. Gila lagi mau. Tiba-tiba ada kejutan ya, Iya, Pul. Mel. Gue pikir udah besok aja. Nanti sekarang mau ke rumah sakit haji, kecek baru ke rumah Mau cek mak lu, kesehatan. gitu kan. Terus tiba-tiba gue tadi nggak mau, tiba-tiba masih mau gitu loh. Mau tapi dalam keadaan malas. Padahal feeling tuh udah ada ya. Itu, Mel. Tapi bener ya kadang-kadang kita boleh juga lah ngikutin feeling ya. Iya dong. Ih bener ya dong. Itu bener-bener ya Tuhan bakal bisa kejadian seperti. Kalau nggak begini, gue juga nggak ketemu lu kan. Iya juga sih. Gak bisa podcast ke podcast yang keren ini kan. Gue juga dulu mikir-mikir mau undang lu. Oh, apa temanya gitu kan? Apa temanya? Iya, apa? Saipul di blacklist. Itu cuman ocehan Tapi netizen enggak, doang. luar biasa loh. Artinya gini, saat orang udah bisa mentertawakan kedukaannya, ya dong, berarti lu udah bisa berdamai dengan keadaan. Kalau lu nggak bisa mentertawakan keadaan, lu masih menangisin, lu masih kesel, masih Betul, marah, masih betul. protes, masih gedek sama yang berarti mungkin nggak benci. memberikan kerjaan, Iya. ya lu nggak bergerak maju, tapi lu udah bisa mentertawakan. Udah. Artinya lu udah berdamai dengan Gue keadaan. berdamai dengan kesusahan, berdamai dengan kontra gitu. Gue udah menerima itu semua, Mel. Pul, bentar Yes. ya. Lu tuh kan gue pernah jadi temen lu. Oke, kita tidak selalu sama-sama. Temen kerja deh Temen maksudnya kerja ya, deh. oke. Tapi kita pernah dekat dalam tempat kerja dan hubungan baik. Gue nggak pernah ribut sama lu Betul. gitu. Walaupun gue suka Kita ributnya emang ribut lagi syuting Iya, kan, adegan gitu kan. adegan gitu. Walaupun gue kadang-kadang nyanyi mulu sih nih orang. Nyanyi lagi. Tapi saat lo di dalam itu yang kita rindu. Maksudnya Oke. pas kita syuting. Rindu, mengapa rindu hatiku. Nah, gue tanya. Orang Batak kan harus bisa nyanyi Iya. dong kau. Boleh jangan bawa suku nggak? Oh iya. Iya. Nggak, Tapi kebetulan pengacara gue orang Batak. Oh, Raja iya, Simanjuntak. Gue kan ngeliat dari TikTok nih. Ada dia, si ya, abang oke, kayaknya. oke. Lae. Boleh gua cerita nggak Oh, nih? boleh. Pul, Oke. lu pernah 1 hari 3 program? 1. Ya Allah, gue bacok loh. Jangan dong, lu jadi begal. Oke. Gila, ini salah satu artis yang dulu kerjanya paling banyak, ya Amin, dong. iya. And then satu hal terjadi, ya ibaratnya lo dapet satu kejadian yang gede. Betul. Lu sampai nggak punya kerjaan, Betul. bahkan lo ditahan. Betul. Bahkan orang nggak mau pakai lo, orang takut. Mungkin orang pengen pakai lo, tapi takut. Gimana lo akhirnya berdamai dengan keadaan itu? Gue tuh kayak apa ya namanya ya? Ya udah pasti ya sedih lah ya Mel ya. Pasti. Apa sih yang ditakutin? Gitu. Ternyata setelah gue berpikir gini, ternyata ini ya, maksudnya awalnya sih gue sempat nggak terima Mel. Awalnya dengan sempet kayak gitu, protes, ya. iya. Ya Tuhan kenapa begini? Oh, lo sampai juga mempertanyakan sama Sempet ya Allah, Tuhan. pokoknya ya samalah kayak lu lah Ya, gimana ya. mengeluh sama Tuhan Ya, kan, ya. ngeluh sama manusia percuma, Ya. ya kan? Ya udah akhirnya gue pada titik pasrah, ya sudahlah, jalanin aja, gitu. Ya mau gimana? Ya tapi ada aja sih kerjaan satu, ya tapi gue nikmatin aja Mel, Wow. gitu. Gue terima itu semua. Gue nggak marah sama Tuhan, gue nggak marah sama Allah, gue nggak protes sama Allah terlalu berlebihan, tapi gue bilang, masa iya sih Allah nggak kasih rejeki sama hambanya yang masih hidup, gitu kan? Sama pohon aja Allah kasih rejeki, masa kita manusia nggak kasih? Udah itu aja, gue berpegang pada itu, ya kan? Kalau gue ngeluh sama lu juga suka ngeluh kan? Jadi itu prinsip hidup gue sekarang gitu. Jadi ya mungkin ini adalah buah dari kepasrahan tapi tidak putus asa. Itu yang nggak boleh gitu. Jadi Ya, ya. gue sampai sekarang makanya nggak pernah yang namanya putus asa. Gue tetap dengan agama gue, ya kan? Gue sholat 5 waktu, gue ngaji, ada rezeki sedikit, gue sedekah. Itu sih yang gue lakukan hari-hari Bikin ini. konten juga rajin, Ya. diusahakan lah. Iya, pokoknya gue nggak diem lah. Iya. Nggak diem dan juga gue nggak mau pansos.
Artinya gue nggak mau ngerugiin orang lain untuk menaikkan diri gue nggak mau gitu. Masa? Nggak pernah gue, Mel. Jadi nggak pernah pansos? Nggak pernah. Lo lihat, gue pernah pansos sama siapa? Lu main sama siapa sih, Pul? Apanya? Maksudnya bergaul itu sama siapa? Gak ada, gue sendirian ya? Gue sendirian aja. Gue sama masyarakat, gue sama para jemaah-jemaah, udah gitu. Gue nanya ya, Pul, teman artis juga ngejauhin nggak? Iya. Iya? Iya, takut. Kan termasuk lo. Masa sih, Pul? Gue sambit ya. Lu ngerasa sih, Pul? Nih, gue sama dia berteman satu IG ya. Negor-negor juga kagak, tapi gue maklumin Mel. Tapi kan gue maklumin lu Mel. yang penting. Gua Kita tuh memang nggak pernah yang kemana-mana bareng apa segala Iya. macam, tapi hubungan selalu baik. Iya, Pul. maksudnya gue gini, kadang-kadang suka kita berpikir negatif ya, tapi Iya. gue maklumin Mel. Oh, kalau misalnya gue masa nggak nge-like, Iya, gitu. gue maklumin. Itu gue akan. Tapi lu sedih gitu kalau gue nggak nge-like lu. sedih. Maksud gini, minimal like posting apa. misal nggak perlu nge-like lah, ngeliat gitu kan. Tapi gue liat sering kok, ngeliat lu. Gue liat kok, Pul. Iya, tapi gue juga nggak pernah nge-like lu. Iya. Ya udah sih. Sama ya? Udah Berarti kalau sama. udah tubang, Enggak. Iya. udah tua kayak gitu-gitu nggak penting, Pul. Iya, iya, sip. Yang penting pada saat lu lagi susah, Iya, ih, ada. gila. Maksud gue ngeliat, ya Allah sedih Iya. banget dan alhamdulillah lu Tapi nggak gue datang. maklumin, tapi kan gue di sini harus kasih kepercayaan lagi gitu ke publik gitu. Kalau gue mau berubah loh Mel gitu loh, Iya, mau iya. berubah loh teman-teman. Jadi dari kesalahan yang sudah terjadi kemarin, memang lu pengen tobat, pengen berubah, pengen Benar. memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Terus kembali lagi kan, percaya apa enggak? Gitu loh. Yang percaya silakan, yang nggak percaya kan gue nggak maksa. Iya, iya. Jadi itulah dia kenaturalan itu yang gue pegang sampai sekarang gitu loh. Jadi kalau kita memaksakan orang untuk percaya sama kita, ya jangan, artinya itu kan nggak natural. Pasti kan ada juga yang bilang, lip service lu. Gitu kan, atau sebutannya playing victim Ya, atau playing gitu. victim. Gue nggak mau Mel. Jadi gue bilang, biarlah keadaan yang membuat mereka percaya bahwa apa yang kita lakukan adalah benar. Seperti itu Mel. Setelah kehajar, hidup lu kan up and down luar biasa. Aduh, Mel. Pernah, gue sampai gini, gila si Saipul kerjanya banyak banget. Sorry, nama gue sekarang King Saipul Jamil. Nah, itu gue mau bahas. Lu ngapain pakai kangking segala? Pakai King. Udah King Nazar. Sekarang ada King Saipul. Ya kan? King Nasar kan KTP-nya nggak King Nasar. Gue KTP-nya King Saipul Jamil. Jadi lu di kakak lu juga sekarang lu pakai nama King King. Saipul Jamil nih, gue kasih buktinya. Nih, coba sini KTP. Oh, gua kata lu pakai kangking King doang. Kuya juga sama kan? King Kuya, iya. Iya, nggak ada Kingnya tuh. Ya nggak? Ada satu lagi King. Apa? King Kong. Kalau itu mah udah dari dulu ya. Jadi Oh, lu jadi ganti nama, Pul? beneran, gue ya percayalah gitu-gitulah Mel. Iya, ya gue sih kan? percaya bahwa nama tuh membawa doa. Nama membawa hoki gitu. Iya, iya. Bisa dicek Beneran. Ibu, itu kayak cocoknya Cocok kalau ya. di pemerintahan lu apa ya? Gue. Sekretaris ya, sekretaris PRT, sekretaris. sekretaris RT. Coba Bu sekretaris. Boleh naik dikit nggak? Apa kek? Apa ya? King Saipul Jamil. Iya bener loh. Asli kan? Oh. Ya nggak? Muhammad Patah aja bisa berubah jadi Lucinta Luna, ya Boleh nggak kan? bawa orang? Oh iya maksudnya apalagi cuma tambah King doang gitu Nggak, kan. oke. Tapi memang sih pro kontra juga sih Mel. Nah, gitu pro kontra nih, karena oh gini. ngikut-ngikut King Nasar, gitu. Ya gue Nggak, harus terima juga. Karena lu ini nama lu. Iya. Kalau King kan nggak tahu, kalau Nazar kayaknya nggak pakai. Enggak, dia KTP. Nasar Sungkar. Oke. Kenapa lu ganti nama lu? Ini buang sial apa supaya? Betul. Jadi supaya ya tambah hoki. Yang penting gue nggak pakai jimat. Kalau gue yang penting nggak pakai jimat, nggak pakai susuk. Nah gue nggak mau gitu-gitu Jangan, tuh. coy, jangan sampai. Gue bilang ya cuma nama doang gitu Iya. kan. Ibaratnya masih lumrah lah ya, siapa tahu lah. Jadi gue dapat kayak macem gue dapat sebutannya apa ya? Ada orang baik lah ya. Dia nge-DM gue. Assalamualaikum Bang Ipul. Sebaiknya kayaknya untuk baru ini Bang Ipul namanya ganti. Ada 3 nama Mel. Oh oke. King Saipul Jamil, Saipul Kamil. Jadi gue inget Ridwan Kamil ya kan. atau T Saipul Jamil gue. T Saipul Jamil. Nah, jadi Saipul Jamil pakai T Saipul, gitu. iya. Yang mana gitu. Jadi itu kan gue dengan banyak pertimbangan kan gitu. Tapi gue inget lagi kalau paspor, gue kan sering umroh ya. Iya. Kalau paspor itu sekarang kan kalau mau umroh itu harus 3 nama. Oh. Nah jadi akhirnya gue lebih bukannya karena mau ngikutin si Nasar Iya, gitu, iya, iya. lebih mengambil apa namanya ada nilai benefit untuk umroh, untuk paspor gitu. Iya, Jadi gue iya. pilih King Saipul Jamil. Banyak yang ngetawain, Iya. banyak yang mencibir. Tapi gue bilang ya udah itulah hidup ya. Tapi ada orang sampai sekarang manggil gue King. Hari King. Hari King. Gue tahu loh, lu mau King diseret di jalan. namanya apa tuh kalau King yang di jalan?
Ada, ya nggak apa-apa lah Mel. Jadi Ya kan gue udah. ngalamin, Hidup. gue pernah di Hidup. jalan, gue Iya. pernah tidur di sel, Gila sih, dia anak gue pernah bener-bener. tidur di kasur empuk, gue pernah tidur di hotel, gue pernah tidur di rumah gubuk, semua udah gue tidurin. Pernah jadi salah satu penyanyi paling mahal juga Masya bisa. Allah, amin ya Allah. Ya, mungkin gini, kalau nggak paling Mel. mahal, minimal lu saat itu paling banyak kerjaan, Paling lu banyak pernah. kerjaan, Mel. Pernah. Ya Allah. Eh, Mel, sekarang tabungan gue udah mulai menipis, Mel. Ya Tuhan, ya Allah. Netizen doain Bang Ipul dong. Sabar. King, jangan Ya, sekarang harus panggil gue King. Jadi lu kalau manggil gue King Saiful Jamil atau Bang Ipul boleh. Itu dua Bang pilihan. Ipul udah pastilah, itu Oke. selalu. Nggak, berarti emang sebenarnya semudah itu Tuhan tuh ibaratnya membolak-balikan rezeki kita ya, Pul. Gampang ya. Kalau kita mau dijatuhin ya Tuhan gampang tinggal jatuh. Iya, nah ya itu kan? juga sebenarnya Ini gampang. juga gampang naik. Yang penting sekarang gini, kita prinsip kita jadi orang baik dulu deh. Oke, apa gini? Kan lo bilang awal lo kesel, marah, Kesel, protes sama nggak terima Tuhan, gitu loh. nggak terima. Maksudnya lo udah menjalankan Sampai gue hukuman. sempet dibilang gue glorifikasi, ya kan? Apa mengheboh-hebohkan sesuatu? Gue bilang kata glorifikasi gue juga baru denger. Lu pernah denger gak sih? Hah? Lu pernah denger gak? Ini host hebat loh. Lu aja Segala denger. macam bahasa dia pasti paham, tapi lu glorifikasi pernah denger gak sih? Glorifikasi tapi jarang. Jarang digunakan. Jarang digunakan. Tapi hebat banget gitu maksudnya gini. Tapi akhirnya gue berdamai, Kan lo gue bilang berdamai, tadi, kan? gue berdamai, udah gue terima, ya udah. Tapi hebat loh kalau orang bisa berdamai. Artinya gini, kalau lo nggak berdamai akhirnya uang lo nggak punya, kesehatan lo Perdamaian. bodoh amat. Ya, betul. Iya Lanjut, kan, lanjut. kesehatan lo juga Stres, ngerogot, lo ngedrop, stres, lo bisa betul, depresi, akhirnya betul. bisa jadi pakai narkoba kan. Betul. Gitu. Nah. Nggak, tapi lo akhirnya gimana cara bisa berdamai, Pul? Ya itu gue bilang udah gue terima deh. Gue lihat ada orang yang lebih susah dari gue, kok dia masih bisa hidup, ya kan? Ada yang lebih parah dari gue, masih bisa hidup. Masa gue begini masih lumayan dari mereka, masa gue nggak bisa hidup, masa gue nggak bisa terima keadaan? Berarti namanya gue ngecewain Tuhan dong. Sepertinya gini, kayak lo ngasih gue duit 1.000, ya kan? Kalau gue nolak, marah nggak lo? Marah dong. Begitu. Jadi gue berpikir, kalau gue nggak menerima keadaan gini, berarti gue nggak menerima pemberian Allah dong. Gue dikasih kayak begini, ya deh gue, ya Allah saya terima ya Allah. Kalau memang kau ngasih seperti ini, udah mulai gitu. Pernah nggak ada kerjaan sama sekali, Pul? 1 bulan gitu? Alhamdulillah sih nggak ada sih Mel. 1-2 pasti ada ya? Iya, cuma Minimal memang endorse. nominalnya Mel. Pernah gue demi Tuhan 50.000 juga gue terima Mel. Peres. Demi Tuhan. Apaan 50.000, Pul? Ada udah pokoknya deh. Sampai nggak dibayar juga pernah Mel. Tuh. Wow. Tapi gue di situ gue nggak lihat itunya. Gitu. Gue melihat bahwa ya udah mungkin ini memang gue rezekinya begitu gitu. Gak dibayar ikhlas gitu. Jadi udah gue semuanya udah gue nikmatin Mel. Dulu pada saat lagi ngetop-ngetopnya pernah dapat tertinggi bayaran berapa, Pul? Tertinggi itu Ini bukan iya, aku nanya ya, bukan oke, ria ya. bukannya Aku ria nanya, ya. iya. Pernah satu program itu 50 juta. Satu program, Satu program tapping 2 jam. itu live 50 juta. Dan pernah berapa program satu hari lo pegang? Satu hari itu bisa, kalau program tetapnya ya, Iya. program tetapnya 3. Belum program cabutan-cabutan Iya. tuh kan, dan Iya. cabutan-cabutan kita kan kadang-kadang kan, jadi yang ibaratnya yang ada senggang Iya. di antara waktu yang tetap gitu. Tamu lah, apa. Iya, itu kan bisa 5 kali, bisa sampai suara nggak ada, gitu kan. Sampai satu program bisa 5 jam sampai subuh kan, ada kayak begitu kan. Iya. Ya itu pernah gue juga menggunakan mobil yang lo pakai, Alphard. iya kan. Sekarang mobil lo apa, Pul? Sekarang mobil gue ya alhamdulillah adalah. Tapi Alphard dijual? Apa dijual? Rumah yang di Dijual, Gading? dijual. Dijual. Iya, itu ya, kayak gitu ya kehidupannya. Jadi ya, gue udah nikmatin semua gitu. Yang jelas gue nggak judi, Iya. gue nggak narkoba. Jadi lenyapnya itu bukan karena itu semua, bukan karena judi dan narkoba. Kan kadang-kadang orang kan kaya, jadi miskin karena judi, net, ya kan? Lo nggak? Gue nggak pernah judi, nggak pernah narkoba, nggak pernah alkoholan, nggak pernah Tapi apa. pernah menyalahkan diri sendiri nggak gini? Kayak lo kan dapat banyak nih, dan keluarga lo kan kayak abang lo juga manajer lo. Berarti lo kayak gue sama nih, keluarga kita makan dari tangan kita, dari Betul. talenta kita gitu. Tulang punggung lah Tulang punggung. ibaratnya ya. Tapi lo pernah gara-gara gue berbuat kesalahan, Bener. ternyata gue habis nih semua Habis. penghasilan keluarga gue. Bener. Pernah nyalain diri Pengaruh, sendiri nggak? pernah. Jadi abang gua kan biasa juga dia, ya kalau gue kadang-kadang suka ngelihat abang gua suka ngutang, ya Allah guys. Bang Samsul. Banyak utang dia pernah.
Sampai dia minta tolong sama gue gitu. Pul, gue ada utang. Ya gue karena gue merasa adik kandungnya kan, kita seperjuangan sama-sama gitu kan. Iya. Gitu. Ya udah. Masa kakak sendiri nggak dibantuin gitu. Itu. Jadi kita sama-sama ya. Ya akhirnya untungnya abang gue tuh legowo juga. Orangnya nerimo gitu. Masih manajerin lu sampai sekarang? Masih bertahan. Dan sekarang gue lagi coba-coba lagi merekrut artis baru namanya Mary Hana yang kemarin juga sempat viral. Yang duduk di belakang, yang berdiri di belakang lo. Yang sama ada satu yang itu apa ya apa sih translate apa ya? Translator untuk orang-orang yang apa tuli sekarang. Jadi gue sedang membesarkan dia gitu loh untuk penyanyi dangdut perempuan gitu ya. Ya kita apa aja cobalah, yang penting yang halal, yang baik. Yang penting gitu. kita nggak berdiam diri ya, Pul. Nggak berdiam diri dan melakukan yang halal, yang baik gitu. Jadi sekarang yang halal yang baik aja nih. Yang halal yang baik aja. Yang diridhoin sama Allah aja nih. Betul, yang haram gue nggak mau. Nggak lip service nih. Nggak, gue nggak mau. Semua karena gue tahu itu pasti semua akan ada resikonya. Ya nggak? Iya dong. Kalau gue jualan barang-barang haram, narkoba, emang sih kayaknya cepet. Resikonya kan gede. Ya kan, jangankan jual. Asisten gue aja make aja resikonya juga gede. Tapi lo ikhlas nggak dengan? Ikhlas. Kan masa gini, lo ditangkap dengan cara yang seperti itu, viral, semua orang ngelihat lo, ya lo sebutan ya lo artis lah, lo di jalan gitu, terus lo viral, tapi ikhlas, Pul? Ikhlas. Nggak kesel? Ikhlas. Sakit hati? Ikhlas gue, Mel. Gue tuh sekarang gue ikhlas deh. Mau dijelekin orang gue ikhlas. Karena gue gitu, Mel, udah nggak mau balas-balas. Nggak mau balas-balas, gue nggak mau yang namanya nuntut-nuntut, nggak mau. Sampai sekarang juga ada teman-teman netizen ya yang menyarankan saya untuk menuntut pihak kepolisian. Gue bilang, "Kak deh, jangan, nggak usah." Gue bilang, dia juga punya keluarga, ya kan? Kita sebelum kita mau nuntut orang, kita harus pikirkan dulu kan. Toh ini juga bisa dibicarakan dengan baik-baik. Alhamdulillah pihak kepolisian juga minta maaf sama gue secara pribadi, Mel. Alhamdulillah, Mel. Bang Ipul maafin ya, Bang. Iya. Dan hubungannya baik. Kita harus baik lah, Mel. Biar bagaimanapun polisi itu adalah kan pengayom masyarakat. Dan memang kebetulan saat itu memang asisten lo emang make. Iya, emang make gitu. Ya, pokoknya ya mungkin mereka juga hilaf, ya kan? Ya saya juga di situ hilaf kan. Artinya saya masih berpikir itu bukan polisi. Ya, sama-sama kita karena saling shock, ya saling kan? menduga kan, ya. praduga itu gitu. Jadi alhamdulillah kemarin kita saling maafkan gitu. Jadi ya saya orangnya nggak tega, Mel. Nggak tega yang namanya memperkeruh keadaan. Jadi lo ikhlas dengan apapun yang terjadi kemarin. Jadi gue nggak pernah namanya memperbesar masalah lagi gitu. Udah cukup gue negatif juga gue udah bahagia, Mel. Gue udah bisa ketemu lo juga gue udah bahagia. Tapi kenapa, Pul? Kenapa menurut lo Allah mengizinkan kemarin ibaratnya lu tuh ada kejadian gitu? Iya, diizinkan kejutan hidup yang sebegitu meriah lah quote-unquote-nya. Kenapa? Karena pasti kan dalam setiap yang Tuhan izinkan, Tuhan pengen kita belajar sesuatu kan. Kenapa menurut lo Allah mengizinkan? Ya, gue juga sampai sekarang juga masih bertanya-tanya. Ya. Apakah mungkin ya memang Allah pengen coba kondisi gue bagaimana lagi? Coba mau dibikin terpuruk, gue pengen tahu lo masih nyembah gue nggak sih? Mungkin gitu kali, Mel ya. Gue kasih bahagia, lo masih mau nyembah gue nggak ya? Bener, Mel, waktu gue dulu masih bahagia, yang lo bilang gue ada job banyak, gue nggak pernah tinggalin sholat gue. Artinya, jadi kalau sholat sih iya, maksudnya Allah tuh udah tahu, dikasih enak dia tetap masih nyembah gue ya. Coba gue bikin susah, masih mau nyembah nggak? Benci gue nggak gitu? Jadi artinya itu untuk melihat ketaatan kita kepada Tuhan, Mel. Kayak lo lah ibaratnya kan, lo masih mau nggak lo ke gereja, lo lagi patah hati. Jarang lo orang patah hati tiba dipakai ke ibadah tuh jarang loh. Ya kan, maunya di kamar dengerin lagu-lagu melo, ya kan? Kalau boleh mewakili pertanyaan netizen nih, Pul, ya terserah Ipul mau jawab apa enggak. Tapi sebenarnya kan lo sholat apa kalau gue ya melihatnya ya, ini tanpa lo riak mengucapkan, tapi gue sebagai temen lo ngeliat kayak syuting pun lo kalau sholat lo pasti gue izin bentar ya gue sholat gitu. Tapi dengan apa yang terjadi kemarin, ya ibaratnya yang membuat lo akhirnya masuk ke dalam gitu dan membuat karir lo berantakan semuanya. Lo berusaha memperbaiki juga nggak dalam hal itu? Betul, dan gue mengakui kesalahan gue, Mel. Gue tuh orangnya kalau gue salah, gue akan mengakui kesalahan. Gue nggak pernah mau jadi orang munafik. Kalau gue salah, gue tetap mau kelihatan benar. Gue nggak mau, Mel. Gue nggak begitu. Ya kayak kemarin, gue merasa gue nggak pakai, ya gue akan tunjukkan, gue nggak pakai. Ya mau sampai rambut juga boleh.
Darah pun juga saya akan tantangin juga bisa. Karena kan narkoba itu urin, darah, sama rambut. Yang lain udah nggak ada, nggak bisa dicek gitu. Jadi ya nggak usah takut kalau kita benar, ya nggak. Kalau kita salah benar. Bertanggung jawab. Saya berharap ini di podcastnya Melanie Ricardo, jujurlah menjadi manusia, walaupun pahit. Gue bilang tadi, gue jujur, tapi akhirnya ke karir gue pahit gitu loh. Itu loh Mel. Hilang semua. Ada kan orang begini nggak mau gue akan gimana cari supaya karir gue pertahankan gitu. Ada yang begitu Mel, ditutupi kesalahannya supaya mempertahankan karir. Kalau gue nggak, gue siap menerima resiko. Ya itu akhirnya gue vakum 2021. Kan gue vakum 2021 gue vakum yang gue dijelek-jelekin itu. Tapi gue nggak marah sama yang ngejelekin gue. Cuman kalau berlebihan ya sampai mau fitnah-fitnah boleh lah, sedikit lah kita protes lah, ya kan? Gitu. Apa yang lo pengen sampein sama netizen? Terima kasih buat para netizen di rumah yang sampai detik ini. Kan ada yang menghujat lu, tapi nggak sedikit juga yang kemarin pada saat kejadian tuh juga support, berbelas kasihan juga sama kamu gitu. Pokoknya terima kasih buat seluruhnya ya, sudah mendoakan saya, baik yang mungkin yang suka atau tidak suka. Walaupun mereka nggak suka sama saya tetap suka mereka. Ya, karena ya kadang-kadang kan manusia itu kan butuh pendekatan kan untuk kenal kita gitu. Pokoknya gue nggak ada yang gue benci semuanya. Gue semuanya sayang sama kalian. Mau yang benci sama Bang Ipul, mau yang sama Bang Ipul, pokoknya Bang Ipul sayang sama kalian semua. Udah, makasih atas kasih sayang kalian. Tanpa mereka, Mel, kita nggak jadi apa-apa. Iya, betul. Tanpa netizen dan semua haters dan followers kita nggak jadi. Makanya kalau kita tuh ngecilin netizen ya, meremehkan netizen tuh jangan. Ya kan, kalau mereka lagi marah sama kita, udah biarin aja. Ya nggak, anggap aja kita punya saudara yang memang lagi marah, liatin dulu, ntar juga adem sendiri, gitu. Jadi setelah gue paham hidup ini tuh begitu. Pacar sekarang ada? Dekat aja sih Mel. Cewek kan? Ya iyalah, gila lo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau teman kita ya baik, rezekinya baik, insya Allah. Pul, walaupun sekarang nggak naik Alphard, walaupun sekarang rumahnya nggak di Kelapa Gading, lu bahagia nggak? Bahagia. Bahagia banget Mel, gue tuh sekarang jadi orang bersyukur. Jangankan gedung, gue sekarang mah apa aja Mel. Jalan kaki juga gue jabanin Mel. Orang job 50.000 diambil. Gue nggak dibayar pun gue ambil Mel. Gue sekarang ngambil berkahnya. Iya, lu tau nggak gue sering kalau dari rumah tuh jalan kaki. Gue suka makan di warung. Makan nasi uduk. Konten kali, aktifnya di belakang. Demi Tuhan, lo kapan-kapan ntar gue ajak ya. Gue tuh orangnya nggak penuh dengan kepalsuan, benci gue sama kepalsuan. Dari dulu. Oh, masa sih? Ya Allah, gue tuh yang penting tempat tuh enak. Oh, kalau makan dan lifestyle ya? Iya, enak, murah. Iya. Justru gue tuh nggak cocok yang sama mewah-mewah gitu, Mel. Benar. Orang kalau mau kemana-mana pakai sarung. Ih, sarung sendal jepit, lu kan tahu gue kayaknya. Ya kan, kalau mau syuting pasti sarung. Sarungan dulu dia. Pakai kolor gak sih? Ini tahu sejarah gue nih. Pul, pokoknya ya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Betul. Insya Allah, gue juga belajar dari lu sih Pul. Maksudnya memang ternyata tuh rezeki, umur, kebahagiaan, nikmat tuh sebenarnya ya semudah ini Tuhan memberikan dan juga mengambil. Kalau buat Tuhan tuh gampang gitu. Iya. Yang penting sekarang kita jadi orang yang nerimo. Nah, bisa nggak kita jadi orang nerimo? Iya. Kalau lagi susah lu nerimo, ya kan? Senang, siapapun orang mau senang, tapi mau nggak orang dikasih susah? Ya, susah. Nyanyi dulu lagi susah. Susah senang kan datang silih berganti. Bagai roda-roda yang terus berputar. Hidup penuh liku-liku. Mohon maaf, mau nanya, di penjara nyanyi juga? Di penjara. Terkungkung dah. Ada Mister Reportase yang akan masuk untuk membacakan Wikipedia biar gini-gini. Sebelum katanya kemarin di band di blacklist, ini artis banyak banget programnya. Mister Reportase, rempongin aja Desa. Mister Reportase, rempongin aja Desa. Seperti mati lampu. Ya sayang. Itu lagu bukan lagu gue. King Saipul? Yes. Oh. King Nyasar. Oh, bukan. Bukan Nasar. Bukan King Nasar. Nasar. Bukan. Ya. Ini King Nastar.
Lebaran doang Dalamnya munculnya. nanas dong. Iya, enak manis. Selamat datang di Mister Reportase, artinya rempongin Rempongin aja aja desa. Mari kita rempongin Bang Ipul ini. King Saipul Jamil. Oh, King Iya. Saipul Jamil. Oh, Nama lengkap Jamiludin Purwanto. Oh betul? enggak, itu gua korek. Kenapa? Itu cuma buat lucu-lucuan doang sama si Igun. Nama lu siapa sih? Asli Saipul Jamil. Saipul Jamil. Beneran, itu buat lucu-lucuan. Gue perlu klarifikasi Iya, ya. Oke, lanjut. Bagus, bagus. Oke. Tapi bagus loh kalau salah diklarifikasi Betul, itu langsung. gue bilang tadi. Salah, kasih tahu itu salah. Nah, jangan udah salah didiemin aja. Oh. Oke. Lahir di Serang, Banten. Salah juga. Salah juga. Aduh, lu gimana Salah sih juga. infonya? Lu berarti Wikipedia lu ngaco. Gua lahir di mana? Orang tua gua asli Serang, tapi gua lahir di Jakarta di Oh. Mangga 2 Bedeng, yang sekarang jadi Mangga Mangga 2 2. ITC. Oh, di tempat jualan tas. Jualan tas ya, tas kau. Oke. 31 Juli 1980, betul? Betul, Nah, oke. adalah seorang penyanyi dangdut, aktor, presenter, model, banyak Kak. Wih, banyak. Dewan juri program TV. Amin. Satu lagi. Apa lagi? Enggak, dua deh. Oke. Mantan anggota grup Gaul. Yes. G4UL. Asik. Terakhir nih, Ya. mantan suami Dewi Persik. Ya, itu memang betul. Nggak Mami boleh Papi. dipungkiri. Nggak bisa. Walaupun kita sudah berpisah, Betul. agak selek-selek dikit, Mami Papi tetap tetap. dia mantan gue. Mami nggak? Papi ya. Oke. Pria yang pernah menikah dengan almarhumah Virginia ini ternyata lulusan Universitas Bung Karno. Betul. UBK lu? Beneran UBK. Lu juga? Enggak, Oh, tapi gue tahu. UBK apa? Ini ya hukum. Oh, hukum ya. Hukum, tapi pernah dihukum. Bahaya Mel ya. Makanya Sangat ironis sekali. apa gue jangan-jangan harus ganti ya? Ekonomi. Ekonomi ya. Oh, ekonomi. Udah Banyak ganti duit nama, ya. ganti apa jalur hukum, ya kan? Lu ganti negara deh lama-lama. Jangan lo Mel, gue tetap cinta Indonesia. Indonesia. Gak kelar nih. Ini kayak Aldi. Gue kayak ngundang Aldi Tahir ya Kak, lu ya Kak? Lah itu kan masih satu alma mater. Oh, sama satu ya. Persatuan Suami Dewi Persik seluruh Oh iya, Indonesia. iya bener juga sih. Iya. Sama, semudah sama dia. Dan juga pernah sama dia menjadi sama Aldi. dan juga Bang Ipul ini pernah menjadi Abang None DKI Jakarta. Betul. Abnon tahun 2002. Boleh dicek. Aduh, muka gua ganteng banget. Makanya Ya Dewi Allah. Persik mau. Oh iya. Kalau jelek kagak mau dia. Iya. Wakil mana Bang dulu? Jakarta Utara. Jakarta Utara. Dan gua dapat wakil 1 Yang bener untuk lu, wilayah utara. Iya. Wow. Tapi DKI gua tepar kalah. Nah, soalnya yang lain jago-jago. Iya, benar. Gua bego sendiri. Cuma menang tampang doang, Mel. Ya, oke, lanjut. Namanya makin melambung tinggi. Gimana Bang melambung tinggi? Melambung tinggi. Ya sudah tinggi Mandi sekali. sekali. Oke. Setelah berduet dengan penyanyi dangdut Ira Suara, kemana itu? Lilis orang? Karlina dulu. Lilis Karlina dulu, bukan Lilis Karlina Ira. lu tau kan Lilis Karlina seksi. Tahu. Ya, Oh, iya. Biar aja dir. Oh, siapa kau. Undang kapan-kapan Kak, undang Kak. Iya, iya. Boleh tuh. Itu mereka Gue mana sih? dibawa sama dia. Dan gue sempet mau dijadiin berondong sama dia. Yang bener loh. Beneran. Cantik Ya loh dia, Allah. Karena seksi dia loh. cantik gue mau. Kalau dia nggak cantik gue nggak mau gitu. Teh Lilis sama Kak Ira. Kalau Ira profesional kerja. Masih ini, masih Enggak, Lilis Karlina dulu. Lilis Karlina. Lilis makasih udah support Bang Ipul untuk menjadi penyanyi dangdut sampai sekarang. Amin. Sama bos gue, Siapa ya? Pak Leo Xiongfa. Siapa tuh? Alias Siapa itu? Pak Paku. Pak Paku. Oh, Pak Paku, tolong jampaikan. Mbak Dukun, Mbak Dukun. Oke, Mbak Dukun. Pernah mendapat penghargaan dari SCTV Music Award 2006 kategori lagu dangdut ngetop. Ngetop. Award juga dapat Pul. Dapat alhamdulillah. Ih, Tapi emang hidupnya berwarna banget ya. Bener Dari ya. award, dapat program banyak, di penjara. Aduh, komplit banget hidup gue ya. Gila, Terjun ke bener. dunia politik, Bang Ipul mencalonkan diri menjadi wakil wali kota Serang mendampingi Bapak Ruhyadi Kirtam Sanjaya, namun mereka Gagal, tapi masuk 4 besar. Karena waktu itu kontestannya 7. Gue masuk 4 besar. Oke. Itu tahun 2008, betul nggak? betul. 2008. Umur 28 tahun tuh. Nggak mau Habis masuk bebas politik lagi lagi. dia. Dari bini pertama tuh. Oh. Gue tiba-tiba dipercaya jadi wakil rakyat. Oh, Iya. iya. Terus lanjut. Bermain layar lebar, Bang Ipul membintangi beberapa judul film, diantaranya Setan Budak, Sama mantan bini juga tuh. Bener kan? DP. Bener. Pijat Atas Tekan Bawah, Sama almarhum Kiki Fatmala. oke, dan Arwah Kuntilanak Duyung. Sama DP juga. Wah, emang jodoh ya banyak program ya. Jodohku. Ya, nyanyi terus dong. Enggak maunya sih dirimu. Kayaknya jodoh. Anak aja nggak mau. Kak, Jodoh jodoh apa, mau ya? apa nggak balik lagi aja kali Jangan sih? deh, udah nggak cocok. Oh, jangan cocok. Tapi Berteman aja. tapi
kalau berteman juga nggak cocok ya. Lanjut, Oke, berbagai oke. acara TV yang Bang Langsung. Ipul pernah eksis di dalamnya yaitu Mamma Mia Show. Ini Iya. cuma dikit aja ya, banyak Iya, banget programnya. banyak ya, Masya Allah. The Terong Show, Duo Pedang, ya, sama DA. King, ya kan? Mau pedang sama si Nazar kan? Manasar. Iya, Manasar. Global TV ya? Pedang itu jangan konotasi ya. Iya, iya. Pedangdut. Oh, pedangdut. Kamu kok baru Ya itu di Global TV. Global TV, iya. Tapi bungkus ya cepet ya acaranya ya. Bungkus, Lumayan, karena ya lumayan. lumayan sih. Iya. Itu karena apa ya? Mungkin karena nggak rezeki kali ya untuk Iya, perpanjang iya. program itu. The Academy dan Bintang Pantura dan banyak Banyak banget sekali. lagi. Oke. Berikut deretan wanita yang pernah mengisi kehidupan Bang Ipul. Oke, siapa aja? Satu. Ada yang benar, ada juga yang menurut netizen. Menurut netizen lo Coba. ya. Dulu belum ada netizen ya, Mel? Belum ada, belum ada. Dulu Terus tuh apa penonton, ya, Mel? Sebutannya penonton. ya? Dulu tuh ya fans doang. Oh, fans Iya. club. Iya, fans club. Kirim-kirim surat ke rumah artis Iya. ya. Sekarang netizen. Sekarang Satu, Satu. Dewi Persik, benar. Satu, Dewi Persik. Dua, Virginia Anggraini, Itu benar. sebelum gue nikahin. Almarhum. Iya. Sebelum gue nikahin kan ada gue. Nggak Ada tahu ya, itu. Pul? Coba gue koreksi dulu. Nggak, Gua kasih dulu. coba. Cinta satu malam. Oh, Melinda. Fitri Melinda dulu. Melinda. Kalau Fitri Karina ABG tua. Tapi kan lo pernah sama Fitri juga? Pernah. Setelah Virginia ada Fitri Karlina. Banyak Ada kan? juga Indah Sari. Itu pasti settingan. Enggak, Pasti itu settingan. teman, itu teman. Settingan kan? Ya, gue buat ngangkat pamor dia. Kita wajib bantu orang ya. Betul. Rina Nose, bener gak sih Bang? Kita masih enggak, itu cuman Ya, settingan temen. acara. Ya, settingan Oke. acara aja. Aiko Sarwosri, betul. Itu sempat mau Aiko pacaran. siapa sih? Aiko chef. Chef Aiko. Oh my God, Chef Kalau Aiko. itu beneran sempat mau jadian Iya, gitu. Terus Lina Mukerji. Ya, kalau Itu kalau Lina settingan apa Pekerji bener? sih enggak. Lina Pekerji dia kagum aja sama gue gitu kan. Tapi dia sempat mengutarakan. Cuman gue bilang gue anggap dia teman aja. Oke. Nah, terakhir yang lagi anget yang masih sering gue lihat di sosmednya Apa adalah tuh? Nadia Bahajat. Oh, itu orang itu. Aceh. Orang Aceh. Ada. Sekarang lagi settingan juga? Enggak sih. Oh, Kalau lo itu bantu dia? Enggak bantu juga. Dia bantu sih. keuangan lo? Enggak ada. Enggak. Dia tidak pernah membantu keuangan saya, cuman saya respect aja sama anak ini. Anak ini baik, kalem, cuma Iya. lagi penjajakan aja dulu. Iya. Gitu. Dia orang Aceh. Ada aja Saiful ya. Ada. Dapat aja ya. Dapat Pokoknya aja. gini, Dan kalau banyak ada job, sepi job. kalau ada perempuan Iya, iya. yang dekat sama gua, dia umurnya di bawah gua, nah itu bisa jadi pacar gue. Tapi kalau ada perempuan di atas usia gua, itu berarti walaupun ngaku-ngaku itu bukan pacar gue. Oh, lo gak pernah sama yang lebih tua? Gua nggak suka. Berarti lo sama Pati bohongan tuh. Emang pernah Kak? Emang pernah? Jangan ngomong please. Pati baru dari sini lo. Kemarin Pati lagi kesini. sakit. Sakit apa? Jengukin Bang, Ya jengukin. Allah, semoga Ketemu lah. cepat sembuh ya. Cepat sembuh. Udah, Pati. habis. Oke. Semoga bukan hanya Poati aja ya, buat Iya. netizen juga lagi sakit. Iya, iya. Khususnya pecinta Dangdut. ini. Oh enggak, Melanie Ricardo podcast. Ya. Sehat, Alhamdulillah. sehat badan, sehat keuangan. Iya. Amin. Pada senang lu didoain loh, Mel. Benar. Iya dong. Pada akhirnya saat kita udah menua, doa itu yang paling utama lo. Utama. Iya Nah kan? kita bisa begini kan Karena doa. mereka. Iya Balikin kan? kita doain mereka lagi Benar. gitu. Boleh. Dan gua doain semoga lu jadi penerus Nasar ya. Amin. Kayak cocok deh. Coba gua pengen lihat gini. Coba seret. Gini. Oh, gitu. Dia kalau Dia kalau ketahuan gitu kan. ada Cewek-cewek Enggak, Jaksel ya, enggak, cewek enggak. Jaksel ya. Pokoknya insya Allah 2024 ada keberkahan. Ya, ada hal yang lebih baik, kesalahan apapun yang dilakukan, Ipul bisa menjadi manusia yang lebih baik. Kalau masalah rezeki, gue senang tadi lo bilang, ibaratnya pohon aja dipelihara sama Tuhan. Masa sih sepanjang kita nggak berdiam diri, masa Tuhan nggak pelihara rezeki? Ipul sekali lagi minta dibukakan pintu maaf Amin. untuk seluruh netizen, penonton di rumah. Kalau mungkin ada tindak tanduk saya yang kurang menyakitkan, yang menyakitkan hati, Bang Ipul minta maaf, minta maaf, gitu aja. Kalau ada salah-salah aku minta maaf. Panjang umur saya selalu. Mel juga ya, Kamu. suksesnya. Lu makin cantik, lu makin kelihatan perempuannya loh. Emang sebelumnya Bel? Wah, makanya dulu gue sempet ragu sama lu. Beneran gak sih? Boleh gue tutup dulu? Oh iya, oke. Nggak kelar-kelar. Nyanyi deh. dikit dong. Jangan lupa di-subscribe ya. Yes. Jangan lupa di-subscribe Melanie Ricardo. Setiap hari jam berapa tayangnya? 18.45 Bang Ipul. Asik Hidup dibalas loh. setiap hari apa enggak? Kadang-kadang tergantung yang viral. Iya. Bye guys. Bye. Bye.